Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya mau membacakan Kejadian 17 ayat 1 sampai 26. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, tanda sunat ini untuk bangsa Israel sebagai perjanjian Tuhan Allah yang Maha Tinggi kepada Abraham supaya menaati apa yang diperintahkan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Bangsa yang dipilih sesuai kehendak yang Maha Pencipta yang berfirman semuanya jadi. Sebelum kita mendengarkan, membaca ya, kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai 26, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh mulai. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terhingga ini. Pimpinlah kami Tuhan, tuntunlah kami, supaya hidup kami dipenuhi Roh-Mu yang kudus, untuk memahami, untuk mengajari kami firman-Mu yang hidup. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat Kejadian 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, serta dari mula raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanaan, negeri yang kau diami ini sebagai pendatang, menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Allah berfirman lagi kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, kulit khitanmu harus dipotong, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari di antara kamu harus disunat, setiap anak laki-laki turun-temurun, baik hamba yang lahir di rumahmu maupun yang diberi dengan uang dari setiap
orang asing yang bukan keturunanmu, hamba yang lahir di rumahmu dan hamba yang engkau beli dengan uang harus disunat. Dalam daging mula perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Laki-laki yang tidak disunat, yang tidak dipotong kulit kitannya, orang itu harus dilenyapkan dari antara kaum sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai. Sekarang kamu namanya Sarah. Aku akan memberkati dia, dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Lalu sujudlah Abraham dan tertawalah. Ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku akan mendengarkan permintaanmu. Aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuat menjadi bangsa yang besar. Namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, Allah naik meninggalkan Abraham. Abraham kemudian mengumpulkan Ismail anaknya dan semua hamba yang lahir di rumahnya serta semua hamba yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki seisi rumahnya. Lalu ia memotong kulit kitan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika kulit kitannya dipotong. Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika kulit kitannya dipotong. Pada hari yang sama, Abraham dan Ismail anaknya disunat. Semua laki-laki seisi rumah Abraham, baik hamba yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama dia. Sekian dulu dari pembacaan yang kita baca Kejadian 17 ayat 1 sampai 26. Kita baca dan kita lihat, kita dengar apa yang difirmankan Allah. Allah berjanji kepada Abraham, dia akan memberi keturunannya, ya. Abraham berumur 99 tahun. Bagi manusia itu tidak mungkin lagi, dan Sarai berumur 90 lebih dia. Itu tidak mungkin juga bagi seorang wanita, ya, untuk melahirkan seorang anak lagi kalau berumur udah segitu, ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berfirman semuanya jadi. Karena janji Tuhan Allah itu selalu ditepati,
sesuai dengan firman-Nya yang tertulis dalam kitab suci ini. Semasa Tuhan kita Yesus Kristus juga pernah berfirman, Dia sebelum Abraham ada, Dia sudah ada. Itu tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, kalau dari Rasul Paulus menjelaskan tentang sunat ini, bukan masalah sunat ini kan untuk bangsa-bangsa Israel. Bagi kita yang percaya juga bersunat juga boleh. Yang paling penting kita harus sunat hati kita. Kenapa harus sunat hati kita? Hati kita harus bersih, taat, dan mendengarkan firman yang hidup ini, dan menghidupkan firman yang hidup ini di dalam kehidupan kita. Inilah arti dari yang difirmankan Tuhan Allah untuk kebaikan kita, mengajarkan kita taat, mendengarkan perintahnya. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya hidup kita diberkati oleh yang maha kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang turun dari surga dan mati di kayu salib menjadi manusia untuk menembus dosa-dosa kita, umat manusia yang sudah sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan Allah yang maha pengasih ini. Dia mengasihi kita, mengaruniakan anaknya, mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita, dan mengampuni dan menyediakan tempat yang kekal bagi orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian dulu yang saya bacakan, Kejadian 17 ayat 1 sampai 26. Tuhan Yesus memberkati. Amin.